Nungguin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Yundari, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang proses komunikasi data. Sebagaimana proses komunikasi manusia, proses komunikasi data juga melalui tahap-tahap komunikasi, yang yakni diawali dengan adanya keinginan mengirimkan pesan yang dimiliki oleh pengguna komputer kepada pengguna komputer yang dituju, dan diakhiri dengan diterimanya pesan oleh pengguna komputer. Proses komunikasi data dapat berlangsung melalui berbagai jenis atau tipe arah transmisi. Salah satu tipe arah transmisi dalam komunikasi data adalah transmisi satu arah yang dapat dipahami oleh melalui model komunikasi data sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Oktarina. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dan hardware atau peralatan fisik atau keras, dan perangkat software atau program. Karakteristik dasar komunikasi data diantaranya sebagaimana di bawah ini. A. Pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuannya. Lalu, data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau dipakai, dan juga hanya oleh perangkat atau pemakai. Akurasi. Sistem memberikan data tentunya yang akurat. Data yang telah diubah dan transmisi, dan meningkatkan sumber data tak dikoreksi, tentunya tidak dapat digunakan. 3. Ketepatan waktu atau tepat waktu. Sistem mengirim data pada waktu tepat. Terlambat dikirimkan data maka tak berguna. 3. Jitter. Mengacu kepada variasi waktu kedatangan paket, yaitu keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen komunikasi data serta fungsi dan tujuan komunikasi data. Komponen komunikasi data terbagi menjadi 5, yaitu piranti atau perangkat yang mengirimkan data. 2. Penerima, piranti atau perangkat yang menerima data. 3. Data, tentunya informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. 4. Media pengiriman, yaitu media atau saluran yang dapat digunakan untuk mengirim data tersebut. 5. Protokol, yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan atau menyesuaikan hubungan. Fungsi dan tujuan komunikasi data terbagi menjadi 8. 1. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar atau tanpa kesalahan dan ekonomis. 2. Memungkinkan si pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jarak jauh atau remote computer use. 3. Mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol karena memungkinkan si pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. 4. Memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. 5. Kemungkinan pengelolaan data dan juga pengaturan data yang terdapat dalam berbagai macam sistem komputer. 6. Mendapat data secara langsung dari sumbernya atau dapat memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat atau online. 7. Mengurangi waktu untuk pengelolaan data atau hemat waktu. 8. Mempercepat penyebaran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang teknologi komunikasi data.
Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi yang telah diubah dalam suatu kode tertentu, yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengiriman. Jenis komunikasi data. 1. Telegraf adalah sistem teknologi yang merupakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tambahan dari jarak jauh. Faksimil berasal dari kata faksimil yang berarti menyalin sesama persis dengan aslinya. Mesin fax merupakan peralatan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Tujuan komunikasi data. 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien. 2. Memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis komunikasi suara atau A yaitu komunikasi siaran radio, yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Selanjutnya, atau B radio amatir, yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah, tapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Komunikasi radio dua arah, yaitu informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. D. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band, yaitu hubungan komunikasi bersifat baik. Jangkauannya terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. E. Komunikasi radio panggil, yaitu digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dan pengirim, jarak jangkauannya terbatas. F. Komunikasi telepon, yaitu bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga, jarak jangkauannya paling luas.